sendiri. Yohanes 16 nomor 13 Bapak bisa buka ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan baik. Apakah sebuah roh bisa memimpin gitu? Di situ dikatakan memimpin kamu di sini ke seluruh nih apa belum lagi dalam ayat-ayat lainnya juga Pak begitu kan, yang itu merujuk ke seluruh kebenaran itu sendiri gitu Pak. Di situ juga ya kalau kita tidak mengejar kepada original teksnya ya mau apa kita yang di ini ya, soalnya di situ kan retoritos itu sendiri gitu Pak. Itu ya mungkin saya bisa tambahin nanti kita bisa menjadi kajian ataupun saya akan lanjut guru-guruku. Ya, saya lanjutkan memperjelas Yohanes 16 ya Pak. Jadi gini, di dalam ayat ini semua tulisan merah. Berarti perkataan Yesus. Saya bacakan dari ayat 12 sampai dengan 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memuliakan aku, sebab dia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Jadi sosok yang datang ini nanti pengajarannya itu membawa hukum-hukum, pengajarannya akan memuliakan nabi sebelumnya. Kira-kira menurut Abang Hendrik siapa orang ini? Karena dikata apabila ia datang, ia dalam kontekstualnya berarti sosok. Nah, silakan Bang, melanjutin aja 16 itu. Silakan Bang. Ya silakan Pak. Tapi Pak, ya kalau merujuknya ke pneuma ya mungkin masih bisa dikatakan di situ roh ya. Tapi kan ini bukan. Ya silakan Pak Andreas ditanggapi. Silakan Bang Andreas ditanggapin. Ya sudah bahwa kalau kami ya ini kan kami. Siap. Bahwa di dalam isi daripada teks di Yohanes itu hanya merujuk kepada Roh Kudus, bukan kepada seorang. Karena kalau seorang itu jelas kelihatan, tapi kan di situ penjelasannya juga bahwa tidak kelihatan. Seperti itu. Gini Bang, masalah tidak kelihatan Bang, itu sebenarnya bukan tidak kelihatan seperti wujud orang Bang. Dunia tidak mengenal dia, itu poinnya. Iya, dunia tidak mengenal. Dunia tidak sama mengenal juga di Yohanes. Iya Bang, sama dengan Yohanes 1 ayat 13. Dia telah datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Padahal sebenarnya dia ada. Siapa? Yesus. Coba baca Yohanes 1:13. Ya. Nah, jadi dunia tidak mengenal itu bukan berarti dia itu tidak kelihatan. Kalau misalnya abang berpandangan dunia tidak mengenal dia, berarti abang katakan dia seperti apa? Itu juga sama dong berarti. Padahal banyak pengertiannya kalau tidak mengenal. Ada beberapa tafsiran. Kalau tidak mengenal bisa juga kan kita tidak percaya. Itu kan namanya diri kita tidak kenal. Ya kan? Iya. Jadi di ayat kita sudah tahu kan, kita sudah lihat sudah apa, tapi kita tidak kenal siapa. Kan seperti itu. Iya, itu penegasannya untuk seorang. Makanya Yesus nyebutnya kan ia akan memberikan kepadamu gitu kan, salon para kleton gitu kan. Nah di situ seorang penolong yang lain. Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan di situ seorang gitu Pak. Makanya ya dia kan di situ mengatakan ketika ia pergi kan bukan dia meninggalkan kita sebagai yatim, tetapi dia akan meminta kepada Bapa, yaitu penolong yang lain atau penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus atau Roh Kebenaran. Seperti ini aja izin Guru Nda.
Tapi saya agak riskan juga karena Bang Andreas sudah punya kitab. Coba Bang Andreas buka Yohanes 17 satu perikop. Coba Bang. Yohanes 17 satu perikop, tolong dibuka. Dan kemudian Bapak lihat apa perikopnya dan apa isinya. Ada kitabkah di situ Pak Andreas? Di samping Abang ada. Kita kunci aja di sini. Bang Andreas, ada kitab? Ya, Ada kitab di samping Abang? ada di aplikasi kalau kita. Ya biar saya tapi- buka aja ayat berapa. Yohanes 17 Aki dari satu perikop ini dari pasal 1 sampai pasal 26. Waduh, Di sini Oh itu doa. Yesus kepada murid-muridnya. Kepada Tolong murid-murid. digedein bunda, sabar ya. Siapa yang mau digedein? Oh. Digedein yang buka data. Nah, saya jabarkan gini Bang. Di dalam ayat ini doa Yesus kepada murid-muridnya. Satu hal yang perlu Anda pahami, ketika Yesus menjadi Tuhan, tidak perlu lagi harusnya Yesus berdoa, karena dialah sang penerima doa, ya kan? Tetapi di perikop ini Yesus berdoa kepada murid-muridnya. Artinya ada esensi yang diharapkan Yesus untuk bisa mengabulkan kehendak dan keinginannya. Kita masuk ke pasal 3. Di pasal 3 jelas dikatakan bahwa sama seperti engkau telah memberikan kuasa kepadanya, kuasa atas inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Berarti tidak ada dua, tidak ada tiga, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bukti bahwa Yesus telah diutus masuk ke pasal 8. Turun lagi Aki ke pasal 8. Nah, di dalam pasal 8 membuktikan bahwa Yesus itu adalah utusan dengan bunyi seperti ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Yesus diberikan firman. Yesus diberi pengajaran untuk disampaikan kepada orang-orang. Maka pengakuan Yesus di ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus dalam konteks ayat ini sangat gamblang mengakui bahwa dia adalah utusan. Lompat ke pasal 16 Gurunda. Pasal 16. Ditunjukin pasal 16-nya. Pasal 16. Di dalam pasal 16, Yesus mengaku, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Jadi dari mana? Dari mana pengikut-pengikut Yesus ini? Kalau Yesus mengatakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Oke. Jadi ini semua adalah rangkaian membuktikan kepada saudara-saudara Kristen kami, Yesus bukan Tuhan, karena Yesus masih membutuhkan berdoa untuk memenuhi apa keinginannya. Yesus mengaku dirinya Poinnya di Tuhan. sini ya. Ya, silakan. Saya tanggapi. Poinnya di sini bahwa Yesus itu adalah bukan Allah sendiri. Ya. Itu. Karena ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Kalau saya tidak. Karena memang di sini bahwa dia itu adalah utusan, dan memang dia juga dia kan menyebut Bapa. Nah, jadi kalau ada Bapa berarti kan ada anak. Yesus ini kan anak. Berarti ada Bapa. Siapa itu Bapa? Ya itulah yang di surga. Itulah Sang Pencipta. Oke, saya terakhir nih, Bang Andreas. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Andreas, kalau misalnya nih mungkin kalau misalnya kita terlalu mau adu-adu ayat terlalu lama menurutku, saya langsung tutupin aja. Kalau misalnya saya bisa buktikan bahwa tidak ada satu pun yang sudah ditembus Yesus
dari mengenai dosa waris itu, kira-kira abang masih percaya dengan Yesus? Ya cukup ini aja bang, Bang Andreas. Ya, kalau dosa waris itu kan istilahnya bahwa itu kan dosa turun temurunnya dari dari permulaan Adam itu kan. Ya, makanya Ya. saya bilang, kalau misalnya saya bisa tunjukkan dari dalam Bible itu sendiri bahwa tidak ada satupun yang sudah ditebus Yesus, kira-kira abang masih percaya dengan Kristen? Ya tidak ditebus kalau tidak percaya itu. Jadi kalau orang yang percaya, orang yang mengirim, ya itulah yang ditebus. Ya, maksud saya gini bang, kalau saya bisa buktikan bahwa tidak ada satupun yang sudah ditebus Yesus tentang dosa waris itu, kira-kira abang masih percaya dengan Kristen? Ya kita kan berbeda hanya pengertian, berbeda pemahaman saja kan untuk Bukan masalah memahami. beda pemahaman bang, maksud saya di sini bang, kan orang Kristen mengakui bahwa mereka itu sudah ditebus, ya kan? Benar nggak? Kalau saya sih juga itu kan saya menganalogikan bahwa orang yang ditebus itu, orang yang diampuni itu adalah orang yang percaya, orang yang menerima dan percaya. Jadi kalau orang tidak menerima dan tidak percaya ya tidak berlaku. Bukan masalah itu bang. Orang Kristen kan mengimani bahwa kami sebagai orang percaya sudah ditebus, benar apa salah? Kalau orang percaya, kalau percaya selamanya ya berfungsi, berlaku. Tetapi kalau cuma percaya tapi tidak melakukan yang sebenarnya ya tidak berlaku juga. Belum menangkap Kang Besi. Dosa, kan? Kang Beji dia belum nangkap itu pernyataan Iya. itu. Coba Jangan- ditegaskan lagi. Ya, jangan dulu masuk ke dalam doktrin bang. Saya nggak mau bahas doktrin. Saya hanya mengatakan bahwa jikalau saya bisa buktikan bahwa apa yang menjadi landasan utama orang Kristen memilih Yesus daripada agama lain, yaitu dosa mereka sudah ditebus. Benar apa salah? Kalau itu berbeda-beda persepsi mereka, berbeda-beda semacam saya kan. Pasti kalau saya itu Saya bantu bukan Kang juga Beji. tergantung kepada situ. Kang Beji saya bantu boleh? Boleh silakan. Pak Andreas, di keyakinan Anda orang Kristen kan bahwa kita ini punya dosa yang merupakan dosa turunan ya, dosa waris. Gitu ya. Dan Anda ketika Anda percaya kepada kekristenan maka dosa Anda diampuni. Kan itu keyakinan Anda kan? Iya ya. Nah, ternyata ada pernyataan di kitab Anda bahwa itu terbatas atau tidak demikian adanya kalimat itu. Ketika Anda menemukan bahwa ada kata-kata di kitab Anda bahwa ternyata tidak seperti yang Anda harapkan, Anda imani, bagaimana sikap Anda kan gitu? Kalau ternyata di kitab Anda bahwa Anda ini sebenarnya tidaklah diampuni atau dosa Anda udah tidak diampuni lagi atau tidak terampuni atau belum diampuni. Mau nggak Anda kemudian berpikir ulang untuk kemudian memahami bahwa ada ayat yang mengatakan demikian? Coba Kang Besi mungkin dibantu aja langsung. Ayat apa yang kemudian bahwa ini kontradiksi dengan apa yang dibanggakan diyakini oleh teman Kristen? Ayat mana mungkin? Bisa langsung nggak Kang Besi? Bisa. Cuman masalahnya kalau misalnya itu nggak mempengaruhi imannya, ya ngapain juga kan? Buang-buang waktu kita kan. Oh iya betul. Boleh Ya, saya jadi kalau sebentar dulu, Jadi Pak. di sini sudah jelas. Aku Tuhan menyelidiki hati yang menguji batin untuk memberi balasan pada setiap orang. Setimpal dengan tindakannya. Ke tengah lagi. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Bahkan beberapa ada mungkin 16 ini yang membantah tentang dosa waris ini gitu kan. Nah, sedangkan di sini ini kan siapa penyebab utamanya nih? Penyebab utamanya adanya konsep dosa waris ini. Kalau kita gali di sini, Agustinus dari Hippo abad ke-4 sampai 5. Ini doktrin ini yang dimasukkannya. Abad ke-4 dan ke-5. Ya, lanjut dulu. Ya, ini poin saya di sini. Kalau misalnya Bang Andreas mau, mungkin saya bisa kasih tahu gitu kan. Tapi kalau dia nggak mau, itu nggak mempengaruhi imannya, ya udah mau gimana gitu kan.
Saya itu nggak Enggak. bisa maksa. Kalau masalah iman itu ya, itu kita tidak bisa Benar bang. bilang mau memaksakan atau mau mensamakan, karena itulah tergantung dari pemahaman Kita orang. mau menyamakan bang. Coba dipahami dulu kata-kata saya. Iya. Saya di sini, saya ingin sebenarnya ini kalau saya berkata langsung tutup. Kayak ini kan sudah benar ini bahwa Bukan. Saya nggak pernah pakai itu bang. Saya nggak pernah pakai ayat bang. enggak, ini loh. Ini kan benar, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, atau orang benar akan menerima berkat dari kebenarannya, dan orang Saya nggak fasik pernah masuk ke situ. kefasikannya sendiri. Itu betul itu. Jadi dosa kita itu tidak ada yang bisa dia mewakili kita atau menanggung kita. Itu keselamatan itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, hanya dengan perjuangan pribadi. Maksud saya di sini bang, itu pun sebenarnya masih bisa dibantah oleh pendeta-pendetamu bang. Saya sendiri pun dulu waktu jadi Kristen bisa saya bantah itu. Itu ada ayat bantahannya itu. Sehingga pengertiannya nggak seperti itu. Makanya saya nggak pernah masuk ke situ. Tapi yang saya bawa ke abang sekarang ini sebenarnya maknanya abang itu telah ditipu oleh pengajaran abang sendiri. Di mana mereka mengatakan ketika Anda masuk Kristen maka Anda memperoleh kesempatan atau peluang bahwa dosa Anda sudah ditebus. Itu sebuah penipuan besar. Dan saya bisa buktikan itu di dalam Bible itu sendiri. Begini, tidak mungkin juga bahwa dosa itu akan dihapus secara gratis. Tidak seperti itu pengertiannya, bahwa kalau kita itu sudah Kristen atau sudah menerima Yesus, ya bolehlah kita seenaknya berbuat dosa karena itu sudah ditebus. Tidak seperti itu juga. Bukan bro. Satu dulu, orang Kristen, kamu sendiri pun saya bisa buktikan bang, bahwa kamu mengimani kedatangan Yesus di dunia apa? Yang terakhir kali. Salah satu misi utama paling besar Yesus datang ke dalam dunia apa? Menurut pandangan Kristen. Yang pertama kah? Yang paling utama. Banyak misinya. Ini kan kedatangan, ada yang pertama, ada yang kedua. Yang Jadi pertama, kedatangan. iya. Datang ke dalam dunia yang pertama. Apa? Kalau yang pertama itu kan ya, kalau iman Kristen itu kan mengimani bahwa kedatangan Yesus yang pertama kali itu adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Seperti Benar. Ini yang saya bantah bang, bahwa Yesus sama sekali tidak pernah menyelamatkan umatnya dari dosa itu. Ini yang saya bantah. Makanya ketika saya membawa hal-hal ini kepada pendeta, saya tidak pernah dilayani. Takut mereka. Serius bang. Makanya saya tanya ke abang, jika Anda mau mengetahuinya, apakah itu akan membuat abang itu berpikir kembali atau tidak? Kalau memang membuat itu abang berpikir kembali, mungkin kita bisa obrolin. begini, tidak juga, karena kita kan masing-masing punya referensi ya. Nah, contoh, ya tidak mungkin satu ayat itu kita hanya mentok di situ atau terpaku di situ. Saya juga nggak membawa ayat bang. Justru ini adalah iman Anda sendiri yang Anda bantah. Saya itu karena saya sudah tahu bang bagaimana Kristen itu mempelajari Bible. Saya juga belajar tentang Bible. Jadi kalau misalnya saya adu-adukan ayat antar ayat, Kristen itu tidak pernah membedapi. Karena mereka akan mengklaim bahwa kita itu tidak paham tentang apa yang mereka pikirkan. Tetapi kalau misalnya apa yang sudah Anda imani itu yang saya bantah, di situ poin saya. Apa yang sudah Anda imani itu yang saya bantah. Kajian saya di situ bang. Kalau abang mau, ayo kita coba. Contoh nih, saya bilang ke abang sekarang bahwa mengenai Yesus mengatakan di dalam Markus 10 ayat 45 bahwa anak manusia bukan datang untuk melayani tetapi untuk dilayani, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, dan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Fiktif bang. Saya berani katakan fiktif. Ya. Nah itu, jadi iman itu yang saya bantah bang. Coba, kalau misalnya Anda mau tahu dari mana Anda mengatakan itu fiktif atau itu hoax, saya akan tunjukkan bang. Enggak, kalau saya kan sudah itu percaya sama itu kan, kata itu bahwa Yesus itu memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang kan. Iya, sekarang kita runut bang. Kalau misalkan itu sudah menjadi dasar iman abang kan, benar nggak? Iya betul. Nah, sekarang itu yang saya bantah. Makanya pendeta-pendeta ketika saya bantah ini mereka panik. Karena akan mengujang semua orang-orang yang sudah mengimani selama ini. Contoh nih,
Saya tanya aja, apa yang sudah ditebus Yesus? Bingung mereka. Mereka bingung apa yang sudah dia tebus. Coba abang jawab, apa yang sudah dia tebus? Simpel kan? Penebusan ini kan untuk menentukan nanti itu adalah di dunia akhirat kan. Kalau di dunia ini ya masih kita sama semua. Iya, Sama semua. gini bang. Dan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Pertanyaan saya, apa yang sudah dia tebus? Ya makanya nanti kalau di dunia ini belum ada kelihatan begitu, belum ada perbedaan. Terus? Tetapi ini kan untuk penebusan ini kan berlaku untuk akhirat, bahwa nanti di akhirat itu baru kita dihakimi untuk kehidupan yang kekal seperti itu. Lah, berarti nggak ada Jadi yang orang yang tidak menerima, tidak percaya dan tidak melakukan kehendaknya, maka itulah yang dibuang ke neraka. berarti nggak ada yang sudah dia tebus kan? Itu. Kalau di dunia ini ya masih di dunia ini ya masih umum kita semua, tidak ada yang ini. Sekalipun orang berbuat dosa masih tetap juga berhasil. Sekalipun orang yang dibilang sudah soleh atau bagaimana ya tetap ada juga menderita. Banyak pergumulan juga, banyak Kristen persoalan. apa lagi bang? Sehingga dikatakan sudah ditebus apa? Ya, ini kata saya bahwa ini kan penebusan ini berlaku untuk di akhirat, bukan di dunia. Lah, bukankah salah satu kedatangannya ini bertentangan sekali loh bang? Itu kan seakan-akan abang mengatakan penebusan ini adalah untuk di akhirat, sementara dia lakukan di dunia. Nggak nyambung. Iya, ini kan kita untuk keselamatan itu kan kita peroleh di dunia, kita dapatnya di dunia seperti itu. Jadi untuk final nanti untuk menentukan kita selamat atau masuk neraka ya itu kan di akhirat. Jadi sekarang di dunia ini kita berjuang untuk mendapatkan apakah kita mau selamat atau tidak, seperti itu. Oke, Jadi bukan ini ya. di dunia ini kita langsung mendapat. Abang sudah mengakui bahwa tidak ada satupun yang sudah ditebus Yesus dari dosa waris. Berarti di sini saya bisa simpulkan bahwa abang tidak mengenal yang namanya dosa waris, benar? Ya kalau dosa waris kan maksudnya awalnya kenapa kita berdosa, maksudnya kan begitu. Kenapa manusia ini berdosa? Karena awalnya ada dari Adam itu, sehingga ya kita sebagai keturunan manusia ini ada namanya dosa, karena memang prosesnya dari awal manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Itu Lagi-lagi ini penipuan bang. Lagi-lagi ini penipuan ajaran. Saya berani bilang itu bang. Itu nggak pernah tertulis jelas bang. Ingat ya bang ya. Kalau misalnya abang paham, perjanjian lama dengan perjanjian baru menurut pandangan Kristen adalah berbicara nubuatan dan penggenapan. Jadi semisalnya hal yang menjadi kasus di dalam perjanjian lama belum dilakukan oleh Yesus, jadi fiktif bang, jadi tanda tanya sebenarnya. Karena menurut perkataan Yesus sendiri, jangan kira aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Apa yang digenapi? Hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi, terutama yang berbicara nubuatan. Contoh paling dasar mengenai dosa waris atau mengenai penebusan. Apa dosa waris? Harusnya abang paham dulu, apa sih dosa waris? Kenapa sampai Yesus itu rela mati untuk menghilangkan dosa waris itu? Kalau misalnya abang katakan itu berbicara di akhirat, kayaknya dia terlambat datang. Keduluan deh bang. Itu kalau menurut saya. Iya serius bang. rame. Andreas, boleh saya masuk, Kang Beji? Ya silakan. Saya maaf ya kalau mungkin agak sedikit keluar dari apa yang sedang dibahas. Pak Andreas, monitor Pak Andreas. Mana Pak Andreas ya? Mungkin ada baiknya kita mulai dari sekarang tuh untuk jujur, untuk lebih ke dalam lagi. Ya, ketika keyakinan yang kita miliki dibangun atas dasar sesuatu yang kemutlakannya diragukan, mungkin gak dasarnya kita evaluasi lagi Pak Andreas. Pak Andreas di luar ya Pak Andreas ya, tapi bisa nangkap apa yang kami bicarakan Pak Andreas. Kenapa bisa masuk aja? Baik, makasih ya. Iya, dia di Jadi gini, Pak. kapal. Jadi saya melihatnya gini Pak Andreas, ketika Bapak menjelaskan sesuatu pasti ada bantah.
Ya, yang kami bawa sebenarnya kan kitab Anda. Ya, ayat-ayat yang kitab Anda, tapi Anda membantahnya gitu kan. Ya berarti benar kata Kang Beji dari awal pembicaraan. Bagaimana bisa suatu keyakinan ya kan yang Anda miliki ini seakan-akan di kitab Anda ada dua. Mengatakan A tetapi Anda juga B loh gitu kan. Jadi antara A dan B itu jelas berbeda, bertabrakan. Berarti iman Anda itu atau kitab Anda itu demikian adanya. Apakah boleh kita berkeyakinan seperti itu gitu kan? Kitab yang sama dibantah atau membantah kitab sebelumnya atau kalimat sebelumnya atau surat ayat yang lain yang lainnya. Kan gitu. Nah, sekarang saya ajak masuk ke logika, Pak. Katakan kita bicara tentang Tuhan kan. Tuhan yang diimani oleh Pak Andreas sekarang. Ya ada 3 lah katakanlah. Bukan sebenarnya 1 ya, pengakuannya 1. Cuman prinsipnya adalah 3 yang kemudian tersebut dibagi-bagi oleh kalian. Ya. Nah, sekarang kita lihat apakah yang 3 ini ada di dalam keyakinan orang agama sebelumnya? Gitu Pak Andreas. Ya kan? Ya. Apakah keyakinan yang 3 ini ada dimiliki oleh orang sebelumnya, agama sebelumnya, katakanlah orang Yahudi? Apa memiliki keyakinan seperti yang kalian imani sekarang? Apa orang-orang Yahudi juga memahami bahwa Tuhan itu roh itu sendiri, kemudian mereka datang kepada setiap masing-masing, datang juga kepada Ibrahim, datang juga kepada Musa. Yang tadi kita bahas ya, sempat kita bahas juga kan tentang roh-roh yang hari ini mungkin Anda merasa bahwa Anda pun mendapat roh itu sendiri. Kan gitu. Jadi sesuatu yang kemudian menabrak, Pak. Kamu saya menabrak dan apa yang diimani oleh Pak Andreas sendiri. Bagaimana bisa keyakinan ini gitu, keyakinan tetapi ternyata ini tidak dimiliki, tidak dibenarkan atau tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh masa-masa lampau. Terutama untuk ketuhanan Yesus ya. Apakah Tuhan nggak ada ketika Yesus belum datang? Kan kita akan mengatakan nggak mungkin nggak ada Tuhan. Harus ada Tuhan dalam kehidupan manusia ini kan. Sementara antara Yesus dengan sebelum kelahirannya itu apa? Sebelum dia datang tuh ada masa sekian miliar, kata sekian juta orang lah, ratusan juta orang. Apakah mereka tidak bertuhan? Pasti dia bertuhan. Apakah mereka tidak punya memiliki Roh Kudus kan itu? Jadi cek lagi. Yesusnya belum menjelma, ya kan? Roh Kudusnya juga kemana waktu itu? Sementara Bapak untuk otomatis kalau bicara Bapak kita sepakati Bapak itu sesuatu yang tidak berubah kan sejak dari awalnya. Nah, yang saya tegaskan di sini adalah bahwa Bapak itu adalah demikian sejak dari awalnya, ketika Yesus ada dan sampai besok. Semua makhluk itu bertuhan. Semua makhluk itu pasti bertuhan. Cuma ada Tuhan yang benar, ada Tuhan yang tidak benar. Nah, cakep. Itu kalimat yang harus saya bangun. Hati-hati dengan Tuhan yang tidak sebenarnya. Karena Tuhan yang sebenarnya itu Tuhan yang dijelaskan oleh siapapun di masa sekarang begitu menjelaskannya, di masa Yesus begitulah menjelaskan Yesus. Ketika Yesus ada gitu, ketika baginda Isa ya, saya katakan Nabi ya, Nabi Isa ada ya begitu menjelaskannya. Sebelum Yesus ada pun baginda Musa, baginda Ibrahim ya begitu menjelaskan tentang Tuhan. Itu Tuhan yang benar, Pak. Jangan sampai kita punya penjelasan tentang Tuhan yang berbeda. Itu aja poinnya itu bahwa memang ada Tuhan yang Sebentar Gurunda, sebentar. Ya. Pak Andreas itu lagi bawa kapal, lagi nyetir kapal. Hati-hati Pak ya, jangan sampai ini matanya lagi ini nongkrong ini. bisa berbahaya juga gitu. Kita mengingatkan saja Pak. Lagi gitu. nongkrong bang, lagi Ambil ini. nongkrong nggak nyetir. Oh iya. Lagi berlabuh kayaknya. Saya juga bukan bagian kalau Tapi betul, kayaknya beliau orang pinter. Betul kata Pak Saputra tuh. Pak Andreas orang pinter. Semoga kepandaian Anda bisa kemudian lebih dalam lagi Pak ya, mencerna kata-kata yang ada di biblos Anda sendiri dan kemudian Anda menangkap apa penjelasan dari Pak Pendeta Ang Ing dari Kang Beji itu Anda dievaluasi lagi. Ini biblos Anda loh gitu kan. Soalnya saya di Indonesia ini masuk semua. Jadi kalau kita mungkin dekat nanti mungkin saya bisa jalan-jalan ke rumah kata kita ketemu di pondok-pondok untuk ngopi-ngopi. Nah, cakep. Betul harus demikian Bang. Ya, Kemarin buka hati Anda. Ini sudah 3 pelabuhan. Belum 1 bulan kemarin saya dari Tanjung Perak baru Samarinda baru di Sampit sekarang. Oh sekarang di Sampit.
Bang, Ya. Pak Angon, si WG minta naik, gimana naikin dia nggak? Dia kayaknya Saya melihat Pak Andreas dulu selesaikan, karena IWG nanti hanya cenderung mengacau nantinya. Kasihan Pak iya, IWG. dia kasih tahu nanti. Pak IWG Itu mohon maaf ada- ya, mungkin next lain waktu Pak IWG kita Ada jalan lurus tuh bang, ada jalan lurus juga di atas. Ganti sama yang lain ya. Saya dulu rehat ya. Saya menyimak aja. Maksudnya kasih kesempatan yang lain. Saya tinggal menyimak dulu. saya fokus dulu kepada Bapak Andreas. Mohon maaf sedikit aja ya, saya kan tadi diam ya. Jadi saya hanya memberi gitu Pak Andreas. Silakan Pak Andreas hari ini berdiskusi dengan kami. Tetapi mohon maaf ketika Pak Andreas berusaha untuk apa yang Pak Andreas mengimani dengan dasar-dasaran biblos yang Bapak imani itu bagus. Keimanan diangkat dari sana gitu kan. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang juga dari biblos juga, ya diambil oleh teman-teman kami yang dijelaskan itu bersumber dari biblos sendiri, maka baiknya Bapak berhati-hati. Karena yang sedang Bapak lawan itu bukan Quran kami gitu kan, tapi biblos Anda loh. Ya makanya Di itu. Quran salah kan? Kalau saya menjawab ini Quran begini, boleh Anda menjawab ini Quran Anda ya udah berquran, kami kan begitu. Tetapi insya Allah penjelasan yang saya tangkap dari tadi itu apa yang dibacakan oleh Pak Bejihal, Pak Pendeta Angin itu semua ada di kitab Anda gitu kan. Jadi jangan sampai Anda ini dikesankan sedang melawan biblos Anda sendiri. Itu beresiko nanti. Ini kan kita dibekali akal dan pikiran hikmat. Jadi sekalipun itu ya saya sudah katakan, sedangkan sesama Kristen aja berbeda pendapat, berbeda pandangan. Ini Exactly. sudah ada yang mungkin sudah ada yang membenci saya apa sudah. Makanya saya sering ditombak. Mungkin ya sesama Kristen aja itu yang merombak saya. Cakep. Ya kan? Saya ucapkan selamat ya Pak BJ ya. Selamat melaksanakan apa yang merupakan kewajiban manusia. Karena beda denong bang ya, jadi mereka tombak ya bang ya. Iya. Jadi memang perlu kita itu. BJ dilanjut. Pak Pendeta dilanjut Pak. Pastor silakan dilanjut. Pak Pastor silakan masuk Pak Pastor. Ini jalan lurus kalau nggak salah juga Kristen Bunda. Mungkin kalau Iya, dia jalan Mbak. lurus Kristen. Bahkan gini Pak Andreas ya, Burunda kan mau ini juga tentang apa offline ya di Jabar ya. Di Bali Nanti itu bisa nanti bisa dihubungi, ada juga offline sambil ngopi-ngopi bareng gitu kan. Nanti itu Saya paling rindu saya sama ini apa tuan loading itu. Saya masuk rumah air itu Ternate ya. Saya pernah di Bacan, Saketa, ya. Nah, orangnya ada di sini Pak. Silakan Pak Loding. Ya silakan bang, itu bang loading di atas. Di Tepa sana itu saya masuk di Roma, di Kisar. Nah ya, saya sampai di Papua sana itu Merauke, Agas, Mangole. Sudah. Jayapura, Sudah Sorong. saya sudah beli tadi yang Pak Andreas bilang itu, peci sama sarung sudah beli. Ada peci saya di bawah, ada tapi di kamar peci saya ada. Kasihan orangnya pinter. Terus dia. Ya, Dilanjut teman-teman Bunda. Itu ya, Saya mau pamit dulu ya. Saya mau kerja. Dilanjut dulu. Ilaliko. Assalamualaikum. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andreas, terima kasih sudah Pak Andreas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Angon. Terima kasih banyak. Oke, yang lain ya, yang lain. Boleh saya masuk ya? Sedikit aja. Ya silakan. Kalau Pak Andreas tadi bertahan di Yohanes berapa 14, 16 atau 16, 14 itu ya. Di situ maju mundur kena mundur kalau di dalam Al-Qur'an semuanya sudah digenapi oleh Al-Qur'an. Misalnya roh, karena nama lain daripada Al-Qur'an itu adalah roh. Coba buka As-Surah ayat 52. Ini ya. Wa kadzalika auhayna ruhan. Itu. Bahkan disebut cahaya di situ. Bahkan innaka latahdi innaka tahdi man tasha innaka tahdi ila siratim mustaqim. Itu Andreas. Jadi apa yang disebut kalau Pak Andreas itu bertahan di roh itu tadi, roh kebenaran itu yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Al-Qur'an itu sendiri, bahwa dia akan datang ila yaumil qiyamah menemani kita untuk membawa manusia ke jalan yang benar. Kalaupun tadi ininya kepada manusia, itu adalah nubuatannya kepada Nabi Muhammad. Kalaupun roh itu, makanya saya bilang itu maju mundur kena mundur ayat itu. Sebenarnya ya kami tidak mengaku-ngaku ya, tapi ini semuanya Al-Qur'an. Begitu.
Itu dua ayat di dalam Yohanes 14:16, 16:14 itu Pak Andreas. Nah, kalau Ya, saya silakan. kalau Yesus ini bisa saya menganalisa apa yang disampaikan oleh Yesus ini adalah Muslim Yesus ini Pak Andreas. Bisa saya buktikan. Makanya saya sering kalau berdebat dengan orang Kristen ya, silahkan Anda tunjukkan bahwa Yesus ini membawa ajaran Kristen dan saya akan tunjukkan bahwa Yesus ini dia orang Islam dan membawa ajaran Islam. Saya juga ini Muslim saya. Kriteria daripada Islam itu bitauhid wal Abang Muslim ya Bang. ah, Loh, hapus Andreas. Naik lagi Bang Andreas. Aduh. ditembak itu sudah Ditembak itu karena Bang Andreas udah mau loading. Bukan, kan dia tadi merokok tuh. Jadi kena pelanggaran harusnya Oh, merokok. ya nggak usah buang. iya. Naik lagi Bang Andreas. Ayat Yohanes 14, 14 itu juga dua ayat itu nubuatannya Yesus kepada Al-Quran, nubuatannya Yesus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Kosong. Ya kan, kucinya udah dibeli. Iya, lanjut. Nyimak dulu. Ini jalan lurus. Ini namanya jalan lurus ini. Tapi kalau narasi bengkok saja ini. Kepada Pak Pastor ini kalau jalan lurus mah. Ya, silakan Pak Pastor. Ya. Loading ini Nah, favorit saya. silakan jalan lurus. Apa yang mau kita salibkan hari ini? Silakan. Tuh ada tema tuh. Siapa Yesus menurut Yesus, bukan siapa Yesus menurut Paulus, siapa Yesus menurut Bible, siapa Yesus menurut Bapak gereja, siapa Yesus menurut pendeta, tidak, tetapi siapa Yesus menurut Yesus. Silakan, jalan lurus. Tuh kan bengkok kan dia? Bengkok kan? Bang Andreas. Bang Andreas, nanti kamu ke saya aja Bang. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. Bentar dulu aja, boleh? Bang Andreas naik lagi Bang Andreas. Aduh lain ini jalan lurus ini. Beda turunkan Bunda. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang juga Bang. Jalan lurus. Oke, saya sedikit menanggapi tadi ya. Tadi ada yang dibicarakan tentang dosa waris gitu ya. Jadi saya Bukan, itu tema siapa Yesus menurut Yesus. Yang tadi sudah selesai, orangnya sudah ketombak. ya orangnya ketombak ya biar aja. Saya sedikit Kita menanggapinya. lagi narasi Ya, baru itu. apa sih yang dimaksud dengan dosa waris itu? Kalau Ya, silakan. kami menyebutnya itu, lazimnya itu dosa asal, tapi yang populer itu selalu disebutkan dengan dosa waris. Coba kita baca di dalam Kejadian, ya, Kejadian 2 ayat 16. Situ dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kematian inilah yang dikatakan dengan dosa waris atau dosa asal. Jadi kematian inilah yang pertama kali, dosa pertama kali yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Jadi inilah yang ditebus oleh Yesus agar kita tidak mati, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Allah menciptakan manusia itu bukan untuk kematian, tetapi untuk kekekalan. Tetapi karena ada dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga
adalah kematian itu. Makanya setiap manusia itu mati. Ya, karena kematian itulah yang ditimbulkan oleh Adam dan Hawa. Allah itu tidak mau kalau kita itu mengalami kematian. Akhirnya diselamatkan Oke, dalam baik, Pak. kita. Oke, baik, Pak. Ya, saya mau tanya sama Bapak nih. Kalau manusia, misalnya matinya Yesus di kayu salib kan untuk menebus dosa kutuk manusia itu, dosa waris itu kan. Nah, kalau seandainya Yesus tidak jadi mati, Yesus tidak mati di kayu salib nih, dan ada manusia yang mati membawa dosa kutuk, berarti tempatnya di mana, Pak? Tidak ada istilah seandainya, tidak ada itu. Iya, saya tanya sama Bapak. Karena Allah, Begini, Pak, Allah kalau mempunyai rencana, karena Allah mempunyai rencana untuk manusia itu. Jadi tidak ada seandainya. Oke, begini, Pak. Oke, kalau begitu tidak usah pakai seandainya. Kalau manusia mati membawa dosa kutuk, tempatnya di mana, Pak? Kalau dia tidak bertobat, ya neraka tempatnya. Oke, manusia mati membawa dosa kutuk, tempatnya di neraka. Kita sepakat dan kita kunci. Di Galatia 3, Galatia 3:13. Manusia yang terkutuk, manusia yang membawa apa tadi, mati karena kutuk kah? Dosa kutuk. Iya, kalau tidak dia bertobat, dia akan neraka tempatnya. Iya, saya tahu itu. Makanya saya tanya sama Bapak tadi, ketika manusia mati dan membawa dosa kutuk, berarti dia tempatnya di api yang kekal, neraka kan? Nah, di Galatia 3:13 di situ bunyinya seperti ini. Kristus telah menebus kita dari hukum kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Yesus ini terkutuk nih. Terkutuk bukan karena dirinya, tetapi kutuk karena menanggung dosa manusia. Betul kan? Ya, teruskan. Dan yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaannya. Dia mati membawa dosa kutuk. Nah, kalau manusia mati membawa dosa kutuk, tempatnya di mana? Tadi kan sudah saya jawab. Kalau tidak bertobat, dia neraka tempatnya. Iya, makanya itu kan. Kalau manusia mati membawa dosa kutuk, gimana? Kita kan sudah ditebus. Kalau penebusan itu kita terima tanpa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Yesus, ya kita selamat. Tetapi walaupun kita ditebus, tetapi penebusan itu tidak kita terima, ya neraka tempatnya. Simple. Oke, Pak. Di dalam Bible Anda itu upah dosa adalah kematian. Ya? Betul, upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kematian. Yang menguasai maut itu siapa? Apanya? Yang menguasai maut itu siapa? Yesus berkuasa atas maut, makanya dia tidak mati selamanya. Maut itu sudah dikalahkan. Dia bangkit. Yang saya tanyakan di dalam Bible Anda, yang menguasai maut itu siapa? Loh, iya, Yesus berkuasa atas maut. Maut tidak berkuasa atas Yesus. Oleh karena itu kematian itu tidak berkuasa atas kematian Yesus. Dia bangkit. Maut saya itu telah bilang kan, dikalahkan. ini jalan bengkok, bukan jalan lurus ini. Jadi ketika Yesus mati, berarti yang mencabut nyawanya siapa, Bang? Gini. Saya tahu ujung narasi Anda itu pasti ke iblis. Yang menguasai mau tidak ada iblis. Itu pasti narasi Anda. Makanya saya tidak mau terkecoh. Itu tertulis tidak? Itu tertulis tidak dalam Bible? Itu tertulis tidak dalam Bible Anda? Tertulis, kalau tidak dipahami ya untuk apa? Tertulis. Oke, tertulis. Di dalam Bible Anda tidak boleh dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Di dalam Bible Anda apa yang tidak boleh tertulis itu bukan hanya dibaca tetapi dipahami. Iya, Pak. Yang saya tanyakan, di dalam Bible Anda itu tertulis yang menguasai maut adalah Biblos, Sibilis, ya. Sibilis, yang menguasai maut adalah Sibilis. Dengan matinya Yesus di kayu salib adalah menebus dosa, karena upah dosa adalah maut. Berarti Yesus menebus dosa kepada siapa?
kepada Bapaknya. Kematian Yesus menebus Berarti kematian itu Bapaknya kepada iblis. Bapaknya. Yesus menebus kematian itu kepada Bapaknya agar manusia itu tidak mengalami kematian. Nah, oke, kalau begitu begini Agar Pak. dapat Saya mau memperoleh Anda hidup tolong kekal. jujur sama saya ya. Ah. Oke, Kalau begini. kalau kemauan dari Allah itu karena upah dosa adalah maut, ya mati. Tetapi karena begitu besar kasih Oke. Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, agar Oke, semua oke. orang yang Baik, baik. percaya kepadanya Oke. memperoleh hidup yang kekal. Gitu loh. Oke, baik Pak. Oke, baik, baik. Ya, saya percaya itu karena itu tertulis Pak. Ya, begini Pak ya. Iya. Yang Jadi kapan mati di kayu bertobatnya? salib itu, bentar, Kapan bentar. bertobatnya? Dengar dulu Pak. Bagaimana Anda ini katanya jalan lurus? Kok bengko-bengko ini? Bentar Iya, tadi Pak. kan udah bentar, percaya, bentar. tadi kan udah percaya. Tapi Iya, kapan bertobatnya? sebentar dulu. Biar dibaptis Rabbi, gitu ini loh. orang nggak ada minyak rem ini. Iya, sebentar dulu. Iya, sebentar dulu Pak ya. Begini Pak ya. Saya mau tanya dulu, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak ya. Di dalam Bible Anda mengatakan seperti itu. Yang mati di kayu salib itu kan kemanusiaan Yesus Pak ya. Karena Tuhan tidak boleh mati. Benar kan Pak? Pak? Macet. Jalannya macet ini. Wah, di mute saya rupanya. Bisa lah mute. Makanya diam dulu satu-satu ngomong Pak. Saya Tidak ada dari mute. Saya tanya Nggak sama ada kami Iya, dengar dulu mute. Pak. Ntar Bang Ara nih Bang, Saya- tamu baru nih Bang, baru saya lihat saya. Bang Ara, selamat siang, Monito. Aramoker Muslim atau Kristen Bang? Berhala itu bahasa ditanggapi. Iya, nggak nyambung. Dilanjut. Oke Pak, saya tanya yang mati itu, yang mati di kayu salib adalah kemanusiaan Yesus, betul Pak? Yes. Oke, nah yang bangkit ini manusia atau Tuhan? Kemanusiaan Yesus. Yang mati Berarti yang yang- mati dengar. Yang mati adalah Ya, kemanusiaan Yesus, yang bangkit adalah kemanusiaan Yesus. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus itu berdiam Tuhan. Roh Tuhan ada berdiam Makanya dalam itu dirinya. Pak, ini yang saya katakan kepada kalian. Ketika saya tanyakan di mana minyak kelapa ini kalian beli, kalian bilang saya di warung ini di Indomaret. Tidak usah kalian katakan minyak kelapa ini terbuat dari kelapa, dinaik dulu, setelah itu diolah. Tidak usah yang saya Enggak, tanyakan yang mati enggak. adalah manusia. Kalau yang Bang bangkit Loading ini manusia kan juga ya. kalau Bang Loading ini kan ingin menjawab yang singkat-singkat, dia berbisa di framing. Iya. Kalau saya Tidak, tidak saya mau. tidak framing. Iya. Kalau Oke. pemikiran saya gitu Nah, loh. ketika yang bangkit itu adalah manusia dan setelah dia berbicara makan ikan goreng setelah itu dia terangkat dan duduk di sebelah kanan Allah. Itu masih manusia atau sudah utuhnya Tuhan? Jangan dicampur-campur, aduh itu yang makan ikan goreng itu kan di Matius. Jangan dicampur-campur loh. Sebelum dia naik ke surga kan dia Jadi makan dulu ikan goreng, Pak. ketika dia di bumi dan ketika dia Kalau makan ke surga sate itu susana, Pak. itu beda-beda ayatnya. Jadi jangan Ini katanya dicampur-campur, jalan aduh. lurus ini. Bagaimana saya mau? Masuk angin kata Bang Andreas di bawah. Begini Pak, jalan lurus. Bapak dengar perkataan saya. Ketika sebentar. Yesus bangkit, Saya tidak tahu ini dengar. siapa Ketika masuk angin. Suruh Yesus naikkan aja bangkit, nih Andreas. Suruh naikkan aja Andreas ini. Siapa Begini, Dia tahu. teman begini, jalan Kristen lurus. Bang, teman Kristenmu. Iya udah saya dengar tadi narasinya sedikit-sedikit tadi. Iya, Baik, Bang begini Andreas. Bang jalan lurus ya. Ketika Yesus mati, setelah bangkit dan dia ngobrol sama murid-muridnya, setelah itu makan ikan goreng. Setelah selesai semua itu kan Yesus terangkat ke langit nih. Yesus terangkat ke sorga. Ketika Yesus terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu sudah seutuhnya Tuhan atau manusia? Masih manusia juga. Ketika Yesus terangkat ke surga, tubuh kemanusiaannya juga ikut terangkat. Tapi bukan tubuh yang terangkat itu adalah tubuh kemuliaan. Waduh, nggak bahaya. Loh iya, tubuh kemuliaan. Tubuh Ini, Pak, kemuliaan tidak mengalami Tubuh kemuliaan kematian seperti lagi. apa sih Pak? Izin pastor. ya Rabbi. Gini bang, hanya ada dua bang. Lanjut Bang. Kalau bukan tubuh fana, maka tubuh kemuliaan. Benar apa salah?
Benar? Loh iya, yang terangkat Iya, di surga oke, itu adalah Bang. tubuh kemuliaan. Karena Oke. di surga itu darah dan daging itu tidak ada. Oke Bang, hanya ada dua. Pegang Bang jawabanmu. Hanya ada dua. Kalau bukan tubuh fana, berarti tubuh kemuliaan. Benar? Ingat ya. Pegang argumenmu, jangan kemana-mana. Jangan pelimpan. Sekarang, ketika Yesus sudah mati dan bangkit, itu sudah tubuh kemuliaan apa belum? Begitu juga nanti kita yang di Sabar, kita, Bang, ketika sabar. kita Tinggal jawab, Bang. bangkit, kita adalah tubuh kemuliaan sabar, kita Bang, nanti, sabar, Bang. bukan tubuh Sabar, yang Bang. panah lagi, Iya. bukan tubuh yang duniawi lagi, tetapi tubuh kemuliaan. Ya sabar. Ya. Berarti Makanya setelah- nanti kita di surga Oh, itu baik, kita tanpa hidup tanda petik seperti koma. Ros, kita Bang, hidup sabar, Bang. seperti malaikat. Gantian Bang, gantian ya. Gantian. Simple pertanyaan saya Bang. Ketika dia sudah mati, terus dia bangkit, sebelumnya naik ke surga dan bahkan ketika dia sudah tubuh kemuliaan kan? Benar nggak? Gimana? Sebelum dia bangkit, sesudah dia bangkit dari kubur, siapa nih yang agak-agak ngasih? Sesudah dia bangkit, dia di situ sudah tubuh kemuliaan kan? Benar kan? Iya, dia Iya. terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaannya. Benar, oke. Saya tanya lagi, sebelum dia mati dan bangkit, apakah tubuhnya itu tubuh kemuliaan atau tubuh fana? Ayo. Ya tubuh panah, makanya dia bisa mengalami kematian. Masuk, Tuhan tubuh fana. Lanjut teman-teman, udah jelas. Lanjut. Ya Pastor. makanya dia mengalami kematian. Iya. Setelah kebangkitan, dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Iya, nggak apa-apa bang. Tuhan tubuh fana. Lanjut pastor. Iya, saya menjelaskan. Udah bang, selesai bang. Sabar Pak. Tubuh kemuliaan itu sama tidak sama tubuh yang waktu disalibkan itu? Sekarang saya bertanya. Apakah nanti di surga itu Yesus masih makan ikan goreng? Bukan masalah makan ikan goreng Pak. Tidak ada warteg di sana. Bagaimana Anda ini? Katanya jalan lurus. Iya, makanya dengan tubuh kemuliaan dia terangkat ke surga itu. Yang saya tanyakan, sama tidak tubuh kemuliaan yang waktu bangkit dengan tubuh yang waktu disalibkan, sama atau tidak? Ketika dia mati di kayu salib, Allah ya Rabbi. Keluar dulu. dia sama dengan kita. Makanya dia mengalami kematian. Keluar dulu. Tercucur darahnya. Entar ya, teman-teman, saya perjelas dulu narasi saya. Kenapa saya bilang sebenarnya orang ini sudah selesai di sini? Masa iya Yesus dikatakan sebagai Bukan selesai. Anda tidak paham karena Bentar dulu bang, saya perjelaskan. Anda itu tidak paham dengan Bible masalahnya. Bagaimana Anda mengatakan tubuh Yesus itu menjadi tubuh yang suci sehingga layak dikatakan sahabat? Diam dulu bang, tidak dulu. Bagaimana Anda mengatakan tubuh Yesus atau daging Yesus itu adalah daging yang berbeda dengan, diam dulu lah noise bang. Jangan dibuka dulu mute-nya. Noise. Oke. Bagaimana Anda jangan di-mute dong. Biar saya sendiri yang mute. noise, doubling. Sadar diri lah, kenapa sih? Tidak ada doubling, tidak ada. Udah diam ya. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu suci? Ya, bagaimana Anda mengatakan dia itu berbeda dengan manusia lain, sementara Anda menyamakan dia dengan Anda, di mana tubuhnya atau dagingnya sama-sama fana dengan Anda, tubuh yang berdosa. Di sini Anda sudah kena sebenarnya. Jadi bagaimana mungkin dia masih layak dikatakan, bagaimana mungkin darah dan tubuhnya masih layak dikatakan sebagai tebusan buat kamu, sementara sama kamu bilang. Dengar. Di surga itu tidak ada tubuh panah. Bro, sebentar. Termasuk kita ini. Saya nggak berbicara di surga, diam dulu. Ketika Yesus di dunia, Ini asal di mute sekali lagi saya turun ya. Ya terserah Anda mau turun. Oke. Pening kepala lihat apa mute. Iya, dia turun aja daripada karena di sini Anda sudah kelihatan mengatakan
tubuh Yesus itu tubuh fana, sementara yang menjadi tebusan buat Anda adalah tubuh Dia. Jadi Anda itu melanggar doktrin Anda sendiri sebenarnya, tapi dia nggak sadar. Coba ada nggak satu peneliti yang berani mengiyakan pernyataannya ini? Masa dia katakan tubuh Yesus tubuh fana? Koplak memang dia. Islam aja menganggap Yesus itu adalah manusia yang suci. Ya seenaknya lo mengatakan yang lo akui sebagai Tuhan, lo bilang tubuhnya tubuh fana, sementara darah dan tubuhnya yang menjadi tebusan buat Anda. Mana otak orang ini? Benar-benar nggak paham tentang Bible dia. Belum ya? Oke Bunda, mohon pamit Bunda. Ada pekerjaan sedikit teman-teman. Semoga sehat semua di atas ya. Tidak bosan-bosan memperjuangkan ajaran kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ada datang barang dulu, saya nggak sempet nyimak sedikit terusan. Udah pada nggak ada ya? Iya sih, dikatakan itu berarti tadi saya sempat nyimak gitu kan, penguasa maut di dalam Bible-nya mereka itu ya itu, si Bilis itu. Ibrani 2 nomor 14, supaya oleh kematiannya ia memutuskan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Tuh. Ibrani 2 nomor 14 dan juga banyak lainnya. Tadi saya nyempet nyimaknya sampai situ. Guru datang bareng dulu. Ya, silakan rekan-rekan Oten yang mau pada naik ataupun rekan-rekan Islam yang mau menggantikan di sini, yang mau ngobrol-ngobrol dulu. Yesus adalah manusia. Ya, iya betul. Bilangan 23:19. Tuhan itu bukanlah manusia. Belum lagi yang lain-lainnya. Krik-krik. Di dalam surat An-Nisa pun dikatakan sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah. Itu ya. Yesus gak kenal Kristen, apalagi Bible. Ya, betul sekali ya. Yeshua HaMashiach ya. Dia mengklaimnya sebagai Yesus. Yesus. Kalau Isa Al-Masih itu sama dengan Yeshua HaMashiach. Tapi kalau sama Yesus ya saya rasa sih berbeda ya. Karena sudah menjadi penerjemah-penerjemah Yunani itu disematkan. Kata Yesus, saya tidak sepakat kalau dikatakan Isa Al-Masih adalah Yesus. Karena Yeshua HaMashiach kan tidak disalib. Ketika mau disalib, dia lari dengan telanjang, meninggalkan kain lenannya. Gitu kan. Analoginya seperti ini juga ya. Jangankan semuanya nampak gitu ya. Seorang ibu itu mengenali badannya atau apanya dia itu sudah tahu, apalagi anak sendiri. Ini kok tidak mengenalinya gitu kan. Siapakah engkau Tuhan katanya. Udah itu analoginya seperti itu gitu kan.
Memang berat ya. Ini ada yang monitor ini.